Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Wahid Arasyad dengan NIM 12011831 dari kelas T4202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktika 1 pengendalian dan penjaminan mutu tentang critical to quality atau yang biasa disebut dengan CTQ. Oke, baik, langsung saja. Pada laporan ini saya mengambil jasa kesehatan yaitu Telkomedika. PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa atau biasa dikenal dengan Telkomedika sebagai salah satu penyedia layanan jasa di bidang kesehatan yang tergabung dalam Telkom Group dan merupakan anak perusahaan PT Administrasi Medika Admedika dan Yakas Telkom. Nah, Telkomedika sebagai penyedia sarana kesehatan dapat memberikan kebutuhan pelayanan kesehatan melalui unit usaha Telemedika Health Center yang didukung dengan fasilitas e-labs atau laboratorium, Telemedika Pharma, dan Telemedika Optical bagi korporasi asuransi termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan dan mitra provider lainnya dalam bentuk sinergi secara win-to-win partnership. Terus Telkomedika ini memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama itu memiliki 6 laboratorium, 2 layanan apotek, 22 klinik umum, 12 optik, 1 hemodialisa, 2 fisioterapi, 16 klinik Yakas Telkom, call center 24 jam sebagai salah satu pendukung komunikasi dengan peserta, dan yang terakhir kantor regional atau perwakilan Telkomedika di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Oke, lalu kita masuk ke bagian voice of customer. Di sini saya mengambil 6 responden. Yang pertama itu ada Adityas, kedua Maria, ketiga Yasinta, keempat Fajar Satrio, kelima Gara, 6 Insan. Dan pekerjaan mereka rata-rata mahasiswa dan berumur 20 tahun. Lalu masuk ke bagian penyusunan voice of customer. Nah, pada voice of customer ini yang pertama itu ada dari Adityas. Dia bilang jangan dikasih obat warung. Terus ada dari Maria, pelayanan lebih ramah. Yasinta, stok obat terkadang sering habis dan dosis disamaratakan. Fasilitas lebih ditingkatkan kembali dan pelayanan lebih ramah. Fajar Satrio, semoga dokter bisa bersikap lebih ramah pada mahasiswa yang berobat ke sana. Terus ada dari Gara, berkolaborasi dengan Eros Bromius. Dan yang terakhir ada dari Miguel Armia, kalau bisa jarak antara Telkomedika sama asrama dekat. Terus lanjut ke bagian tabel 2 yaitu rekapitulasi voice of customer. Dari beberapa voice of customer di atas tadi saya merekap. Itu yang pertama ada tentang pelayanan, jangan dikasih obat warung. Terus kedua, pelayanannya ramah, persediaan obat diperhatikan, adanya kerjasama antar rumah sakit kalau bisa. Terus ada kalau bisa jarak antara Telkomedika sama asrama dekat, dan yang terakhir fasilitas ditingkatkan. Terus masuk ke tabel 3 atau identifikasi voice of customer berdasarkan dimensi kualitas. Nah, pada voice of customer jangan dikasih obat warung itu masuk ke dimensi assurance. Yang kedua itu pelayanan ramah, itu masuk ke responsiveness. 3, persediaan obat diperhatikan, itu masuk ke empati. Adanya kerjasama dengan Eros Boromeus, dan kalau bisa jarak antara Telkomedika sama asrama dekat itu masuk ke empati. Dan yang terakhir itu ada fasilitas ditingkatkan, itu masuk ke tangibles. Lalu masuk ke identifikasi CTQ dan CTP. Nah, pada voice of customer yang dikasih obat warung itu event drivernya pengalaman pakai jasa. Critical to quality-nya obat yang sesuai, prosesnya atau CTP-nya itu meminta suplai obat dari pusat. Terus yang kedua, pelayanan ramah, event drivernya kepuasan, CTQ-nya pelayanan yang ramah sopan santun, dan CTP-nya atau prosesnya memberikan pelatihan kepada karyawan. Voice of customer yang ketiga yaitu persediaan obat diperhatikan, itu event drivernya persediaan obat, CTQ-nya memperbanyak stok obat, dan prosesnya koordinasi tentang persediaan obat. Yang keempat itu ada kerjasama dengan Eros Boromius, event drivernya pelayanan kepada pelanggan, CTQ-nya dapat menerima pasien dengan penyakit yang lebih kompleks, dan CTP-nya atau prosesnya pengajuan kerjasama dari Telkomedika ke Eros Boromius. Lalu ada VOC-nya yang jarak lebih dekat sama asrama, itu event driver pelayanan, CTQ-nya jarak diperdekat, dan CTP-nya pemindahan Telkomedika di dekat asrama. Lalu voice of customer fasilitas ditingkatkan, pelayanan event driver pelanggan, CTQ-nya menggunakan alat lebih canggih, dan prosesnya kerjasama dengan dinas kesehatan. Lalu masuk ke bagian analisis. Nah, pada analisis ini
Berdasarkan CTK Tree, Voice of Customer yang berisikan kebutuhan pelanggan yang sangat luas, dapat dianalisis bahwa pelanggan menginginkan pelayanan yang terbaik dari Telkomedika. Lalu terdapat event driver yang merupakan faktor pelanggan yang akan digunakan untuk menjadi bahan evaluasi pelayanan Telkomedika. Contohnya kayak yang sudah sebutkan tadi di atas, seperti pelayanan, persediaan obat, dan kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Lalu setelah mendapatkan event driver, kita dapat menentukan CTK-nya, yaitu kayak tadi pemberian obat yang sesuai, pelayanan yang ramah, sopan santun, dan memperbanyak stok obat. Nah, untuk menentukan CTP, maka diambil dari CTK bahan yang akan digunakan yang berkaitan dengan proses kontrol. Itu meminta suplai obat dari pusat, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai tata cara menerima pasien, dan lain-lain. Kemudian koordinasi terhadap persediaan obat, lalu mengajukan kerjasama dengan kepada RS News, dan lain-lain. Lalu terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dengan adanya voice of customer, tentunya bisa jadi alat ukur perusahaan untuk bisa lebih meningkatkan lagi kualitas mutu dari perusahaan tersebut. Sini saya contohnya mengambil Telkomedika. VOC di atas bisa digunakan oleh perusahaan Telkomedika untuk mengetahui apa saja yang kurang dan apa saja yang harus ditingkatkan dari Telkomedika. Nah, perusahaan bisa langsung mengendalikan CTK ataupun CTP-nya. Nah, dan poin terakhir yaitu menurut saya dari CTK dan juga CTP-nya, saya akan lebih memilih mengendalikan CTP karena menurut saya CTP merupakan tahap awal untuk memenuhi voice of customer sehingga keluhan-keluhan dari konsumen bisa diatasi oleh perusahaan. Pada jasa Telkomedika didapatkan dari VOC di atas seperti pemberian obat yang dikasih obat warung, memberikan pelayanan ramah, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dari presentasi laporan ke-1 PPM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.